Shalom Home for Generation. Gak terasa udah siap. Woi, astaga. Gue udah shalom dari tadi. Shalom udah mulai kan? Udah. Shalom. Gak usah, udah mereka udah jawab telat lu. Salah Jo. Iya. Kata. Iya, katanya tuh. Nih. Home for Generation. Iya. Nih, ada tebakan nih. Home apa yang suka milih-milih? Home suka milih-milih kan, karena home kan biasanya nggak milih-milih Iya, kan. itu bagus. Semua diterima di Home for Generation, semua diterima. Nah ini home yang suka milih-milih. Iya. Home yang suka milih-milih, home tante, home dan tante. Salah. Home apa ya? Home lain. Oke, shalom semuanya. Jadi sorry, maafin temen gue yang satu ini. Iya. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Hari ini kita udah ibadah online yang ke hitung dong. Keempat. Jadi hari ini teman-teman, please siapin hati kayak biasa, kayak minggu lalu, oke? Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, ada satu hal yang mau disampaikan, yaitu mengenai teman-teman yang mau kasih persembahan, bisa melalui via transfer aja ke Sini. kemana? Sini nih ini. Oh, di sini. Sini, oke? Pindah Udah, aja. di capture ya guys, di capture. Capture. Pindah di sini. Tuh, gue pegang. Jadi di sini guys. Habis dari sini, pegang. Oke, di sini ya persembahannya ya guys. Ya. Oke. Kalau udah, jangan sampai saat udah ada. ya kalau udah, Udah, oke. Di sini. ya udah. Oke, dah. Ya, oke. Teman-teman, saat ini kita udah mulai ibadah. Ya. Apa yang perlu kita sampaikan? Siapin hati dulu kata ya. Siapin hati, oke. Siap. Habisin. Nanti kita. Oh, siapin hati kita. Terus, Jangan lupa cari tempat posisi yang paling PW, paling terbaik. jangan di Jangan di kasur. kamar mandi itu nggak boleh. Kalau kemarin kan jangan sambil lari pagi ya, Iya. karena ini kan sore. Iya. Ya. Terus lagi, jangan ada cemilan. Ya nggak boleh 9, 10, 11. Hilangkan Ya. semua. Oke. Jangan ada cemilan, jangan ada Iya. minuman, handphone Iya. di silent. Kalau ada WA, ya nanti aja bukanya bisa badai ya. Fokus dulu. Oke. Oke. Siap teman-teman? Kalau siap kita hitung 1 sampai 3 atau kita hitung apa yang keempat? Yang punya. Karena kan ini ibadah keempat. Udah berarti 1 sampai 4. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4. Shalom Home for Generation. Shalom. Siapa yang siap puji Tuhan katakan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama mau nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari yuk semuanya tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Say, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good. Yuk sama-sama sambil nari, sambil loncat buat Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People,
pejamkan mata kalian dan pakai momen ini buat ketemu sama Tuhan. Yuk, angkat tangan kalian, yuk mulai sembah Tuhan. Yesus. Sama-sama katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Angkat tanganmu teman-teman, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
Shalom Home for Generation. Apa kabar kalian? Pasti semua baik-baik aja dan aku juga harap semua baik-baik aja. Luar biasa. Oh ya, luar biasa gitu ya. Oke, kalau dibilang kangen banget aku sama kalian semua. Ini pertama kalinya aku muncul di TV, layar lebar, HP. Sesungguhnya aku sangat grogi sekali hari ini. Jadi sebelum aku sharing, aku mau tanya nih sama kalian yang selama 2 bulan, 3 bulan ini di rumah aja, gimana perasaan kalian? Bosen? Sama sih, bosen juga. Seneng? Iya, ada senengnya juga karena kita bisa menggunakan banyak waktu, me time, dan apapun yang kita lakukan di rumah secara terus-menerus dan panjang banget waktunya. Apalagi yang dirasain sedih, ya sih aku yakin banget beberapa dari kita juga pasti sedih. Apalagi yang rajin belajar ya kan, sedih banget karena udah semangat belajar, aduh kak, aku tuh pagi siang malam buka buku loh kak, tapi ternyata nggak jadi uan gitu kan, pasti sedih banget. Tapi ada juga loh yang seneng gitu, seneng karena ya belum persiapan mungkin, jadi seneng kalau uannya nggak jadi ada gitu ya. Oke, aku percaya semua perasaan kita, apa yang kita rasain itu pastinya nggak akan mengurangi sayangnya kita sama Tuhan Yesus. Dan aku tahu banget kalau kalian ngerasain hal yang bermacam-macam ini itu bukan suatu hal yang nggak bisa dicegah gitu ya. Itu adalah alamiah dan aku percayanya semua perasaan ini tuh bisa diselesaikan dengan satu, hubungan kalian dengan Tuhan. Nah, gimana hubungan kalian dengan Tuhan di rumah? Aku berharapnya kalian tetap tetap intim dengan Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, karena aku yakin saat kalian punya waktu tenang kalian dengan sangat lama, kalian pasti akan pakai itu untuk kangen-kangenan sama Tuhan. Oke, guys, hari ini aku mau sharing soal setia. Aku dapat banget soal setia ini sepanjang pandemi, sepanjang kita di rumah aja, terutama semenjak kita disuruh untuk jaga jarak, jaga diri, jaga sesama, dan jaga semua hal yang berbau kesehatan, itu harus kita jaga semua. Itu mengakibatkan kita harus di rumah aja. Nah, di rumah aja itu butuh kesetiaan yang luar biasa, karena kita harus menuruti peraturan pemerintah yang pastinya ngebuat kita tuh jauh lebih susah ya, karena nggak ada yang ngeliat ya kan. Nah, disuruh di rumah aja tapi nggak ada yang tahu nih, ternyata beberapa dari kita kongko gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah, kenapa kata setia itu melekat nempel banget di pikiran aku? Karena kesetiaan itu cuman kita dan orang kedua, atau mungkin cuma kita dengan Tuhan yang tahu seberapa besar kesetiaan kita itu. Oke. Aku sempat browsing apa sih setia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aku bacain ya. Setia itu berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya, patuh, taat, dan bagaimanapun berat tugasnya yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Nah, ini yang benar-benar bikin aku ngena banget. Aku bold, aku highlight, di bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Siapa di sini yang ngerasa kalau di rumah aja tuh nggak berat? Kuper-kupernya orang, introvert-introvertnya orang, pasti ada titik jenuh, titik bosen, titik ngerasa kalau dia itu ngapain sih ini semua harus kita lakukan, dan kenapa sih ini semua harus terjadi. Kita sering tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kalau corona dan pandemi ini tuh harus terjadi. Nah, dari kata setia tadi, dari arti setia tadi, nah aku itu menyimpulkan bahwa setia itu bukan tentang menunggu dan gak melakukan apa-apa, teman-teman. Tapi setia itu bertahan walau keadaan yang gak enak dan tetap melakukan tugasnya. Aku ulangin ya, setia itu bukan berarti kita menunggu dan gak melakukan apa-apa. Tapi setia itu kita tetap bertahan walaupun kondisi gak enak dan terus melakukan tugas kita. Nah, kenapa aku ngena banget ke kata setia dan arti yang bertahan dan terus melakukan walaupun itu gak enak? Karena
kondisi yang terjadi di akhir zaman ini pastinya akan membuat kita secara dunia itu ngerasain gak enak. Tapi Tuhan Yesus terus kasih kita kekuatan untuk melewatinya. Bicara tugas atau bicara gak melakukan apa-apa, banyak gak sih yang ngerasa kita di rumah gak ngelakuin apa-apa? Pasti ada beberapa yang seperti itu, karena juga beberapa orang cerita sama aku, gue bosan banget nih di rumah gak ngerti mau ngapain. Nah tapi tetap ingat gak sih teman-teman akan tugas yang dikasih sama Tuhan Yesus ke kita? Tugasnya apa? Ada yang tahu? Tugas itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada yuk kita baca yuk, di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tuh tugas yang Tuhan Yesus kasih kepada kita semua. Ingatkah kita akan amanat agung ini di saat pandemi dan corona ini ada? Atau yang kita ingat cuman tanggal-tanggal penting di mana ya mall akan buka, sekolah akan jalan lagi, terus mungkin new normal, PSBB berakhir, atau mungkin cuma tanggal-tanggal itu aja yang kita ingat, hal-hal ya, seputar kita dan kehidupan kita aja yang kita ingat. Ayo guys, kita harus balik ingat tentang apa yang menjadi tugas kita di bumi ini. Kita dilahirkan untuk membantu, menolong sekeliling kita supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Amin. Oke, balik ke kata setia. Semua tahu ya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat di Matius 24. Nah, aku kena banget di ayat yang 46. Ayat yang ke-46 dibilang, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Gini, sering nggak sih kita waktu sekolah nih, kalau guru ada dan dengan kondisi nggak ada guru tuh beda. Kalau guru ada, kita pasti akan bersikap se-oke mungkin, kita akan bersikap sebagus mungkin supaya kelihatan rajin, kelihatan bagus di depan guru. Tapi kalau guru nggak ada, banyak juga dari kita yang main-main, yang mungkin ngobrol atau ya ke kantin makan, atau mungkin ke UKS bobo-boboan gitu ya. Nah itu beda kan. Nah sama halnya dengan hamba yang baik dan hamba yang jahat ini. Di situ dibilang berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukannya tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tuhan Yesus segera datang teman-teman. Terus kita diingatkan untuk jaga iman kita, jaga hati kita, jaga sayangnya kita sama Tuhan, karena saat Tuhan Yesus datang cuma satu yang harus ada, yaitu iman di bumi. Dia cuma lihat masih adakah iman di bumi ini. Iman bicara apa yang nggak kelihatan. Iman tuh bicara percaya. Seberapa percaya kita sama Tuhan, walaupun di tengah kondisi yang gak menentu, walaupun di tengah kondisi yang mungkin untuk besok dan untuk lusa pun kita gak paham akan gimana. Seakan-akan keputusan perubahan tuh bisa terjadi seperti itu, sekejap dan semendadak itu. Kita sekarang ada di dunia yang benar-benar nyata, di mana iman kita tuh harus dipakai. Kalau kita berjalan di dunia ini, di dunia sekarang ini nih, dengan gak pakai iman, itu pasti akan ngerasa kalau kita tuh ngos-ngosan, capek, dan ngerasa kalau ya buat apa lagi gue hidup, karena semua gak mendukung. Dengar-dengar ini out of topic ya, dengar-dengar virus corona itu belum ada penangkalnya, dan dengar-dengar juga virus corona itu udah ada versi 2-nya, versi barunya di China. Kalau kita mau mikir ya, mau sampai kapan ini semua akan berakhir, itu nggak akan selesai sampai situ kita mikirnya. Itu akan membuat kita stres dan membuat kita tuh diam dan nggak melakukan apa-apa. Ingat lagi, balik lagi, setia itu artinya bukan hanya diam dan nggak melakukan apa-apa, tapi terus bertahan walaupun keadaan gak enak dan tetap melakukan tugasnya. Oke, apa tugas kalian? Kalau sekarang kalian jadi anak, ya tugas kita mumpung lagi di rumah aja, yuk jadi anak yang nyenengin hati orang tua. Kita bantu mama, bantu papa gitu. Kita jadi kakak yang baik, adik yang baik. Oke, kalau tugas kita sebagai pelajar belum selesai, yuk di tengah-tengah kondisi yang sekarang, sekalipun misalnya sekolah atau kuliah online, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini kasih karunia banget loh buat angkatan kalian, bisa lulus, bisa ujian online, bisa segala sesuatunya dilakukan secara online. Dan seakan-akan mudah gitu, tahu-tahu lulus, tahu-tahu dapat nilai dan lain-lain. Ini merupakan kasih karunia juga, tapi memang ada plus minusnya sih. Cuman
ayolah kita mikir apa yang bisa kita lakukan sebagai kita di bumi ini yang sekarang untuk terus melakukan tugas kita. Ya, terus ingat apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalau aku tanya sekarang, coba apa yang harus kita lakukan? Nggak ngerti kak, masih blur. Nah, kalau blur, kita mesti tanya Tuhan. Tadi di awal aku sharing banget tuh aku bilang kalau semua perasaan kita, semua yang kita terima saat ini itu cuma satu yang bisa menyelesaikan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ayo guys, cek hubungan kalian dengan Tuhan gimana. Bicara kesetiaan itu bisa biasanya ya related sama sebuah hubungan, ya nggak sih? Ya, misalnya nih ada sepasang kekasih gitu ya yang pacaran. Tolak ukur dia setia itu apa? Apakah hanya dengan bertahan pacaran 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lalu selama itu mereka dikategorikan sebagai pasangan yang setia? Kalau mereka hanya bersama aja dan gak melakukan apa-apa, percayalah, pasti bosen, pasti abis itu selesai, dan hubungannya gak akan menjadi dampak buat orang lain. Tapi kalau mereka melakukan kesetiaannya dengan benar, mereka akan menjadi pasangan yang terus melakukan atau terus bertahan walaupun posisi itu nggak enak, dan terus menjadi dampak dan melakukan tugas mereka. Di sini contoh yang bagus banget di mana sepasang kekasih itu bisa menunjukkan kesetiaannya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan terhadap hubungan kita dengan Tuhan? Apakah selama belasan tahun, puluhan tahun ini kita cuma menunggu Tuhan aja? Menunggu hubungan kita dengan Tuhan berdiam diri aja? Enggak kan? Kita harus menggunakan kasih, menggunakan kepercayaan kita harus mensinergikan semuanya supaya kita tuh memiliki hubungan kesetiaan yang benar-benar teruji di depan Tuhan. Kalau kita hanya diam dan ngerasa kalau hubungan kita dengan Tuhan tuh hanya hubungan yang harus dipertahankan dengan kesetiaan yang tidak benar, ya otomatis kita nggak akan punya pengalaman dengan Tuhan. That's why banyak banget orang yang murtad, orang yang mungkin nggak Tuhan-Tuhanan lagi karena mereka cuman setia dan diam aja. Tapi kalau mereka setia terhadap Tuhan Yesus, mau itu lagi baik, mau itu lagi buruk, mereka akan terus melakukan tugasnya. Mereka bertahan, mereka nggak hilangkan iman mereka, mereka tetap terus percaya sama Tuhan walaupun itu nggak enak. Nah di sini aku belajar, ayolah, yuk teman-teman, mau tunggu kapan lagi kita membenarkan atau membereskan hubungan kita dengan Tuhan? Satu-satunya yang jadi pegangan kita itu cuman Tuhan Yesus saat ini. Gak ada yang bisa ngegantiin posisi Tuhan, apapun itu gak ada teman-teman. Ayo terus bangun hubungan kalian dengan Tuhan. Kalian tahu kan lagu ini? Aku mau nyanyi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Buat kalian lagi di rumah, yuk pejamkan mata kalian, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan rasa
rasa terima kasih-Mu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ya Allah bashikara ya la bara ya la bara ya la bashikara ya la bara ya la bara ya la bara ya la bashan ya la basidi di. Ya la basikara ya la bara ya la bara ya la basikini ya la bashan ya la basikara ya la basidi. Sore hari ini Tuhan, aku mau berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adikku, untuk sahabat-sahabatku, untuk teman-temanku Tuhan yang sedang beribadah Tuhan Yesus, sedang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau jamah Tuhan mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan lihatlah hati mereka yang sungguh-sungguh ingin selalu Tuhan connect sama Engkau Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan walaupun keadaan yang gak enak Tuhan. Terus Tuhan pakai kami Tuhan, terus Tuhan supaya kami bisa terus melakukan kehendak-Mu Tuhan walaupun situasinya semakin gak enak Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kesetiaan kami kepadamu Tuhan, biar kami Tuhan jadi anak-Mu Tuhan yang gak cuma diem-diem aja Tuhan, yang gak cuma menggerutu Tuhan, gak cuma bertanya Tuhan kapan semua ini akan berakhir Tuhan Yesus, tapi kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan pada zaman ini. Kami ingat Tuhan akan teman-teman kami terus Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Jamah Tuhan kami semua Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini menjamah semua Tuhan anak-anak, adik-adikku Tuhan Yesus yang sedang menonton Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan di saat kami muda Tuhan, bukan berarti kami berhenti melangkah Tuhan. Di saat kami nggak bisa Tuhan apa-apa lagi Tuhan, di saat situasi seakan menjepit Tuhan Yesus, semua pergerakan kami Tuhan, kami bisa Tuhan berjalan terbang bersama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami punya Raja di atas segala Raja, kami punya Allah di atas segala Allah, bahkan dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang kami imani Tuhan Yesus, di dalam-Mu Tuhan Yesus itu pasti mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang gak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan mempersembahkan diri kami ini Tuhan Yesus, hati kami ini Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus, Kau juga menjamah Tuhan setiap adik-adikku Tuhan mungkin yang lagi sakit, berbeban berat Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, jamah Tuhan Yesus, Kau yang menyembuhkan Tuhan, Kau yang beracara Tuhan Yesus, bahkan Kau yang memberi kelegaan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh mengalami Engkau selalu Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus terus mereka boleh rasakan Tuhan, walaupun ayah ibu meninggalkan mereka Tuhan, walaupun semua sekeliling seakan gak enak Tuhan, tapi Engkau Yesus yang selalu setia Tuhan menemani kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga untuk Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, selamatkan negeri kami Tuhan, bebaskan Tuhan dari setiap virus corona Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Kau berkati Tuhan ekonomi Tuhan daripada negara kami Tuhan, biarlah semuanya boleh kembali normal Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh Tuhan melaksanakan Tuhan kehidupan kami kembali Tuhan, melanjutkan tugas kami di bumi ini kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus percaya Tuhan, kami pegang iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, bahwa Engkau terus merancangkan damai sejahtera bukan kecelakaan terhadap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Happy Saturday. Biar kita terus setia terhadap Tuhan, seperti Tuhan Yesus selalu setia kepada kita dan gak pernah meninggalkan kita. God bless you. Ya, thank you Kak Kiki buat sharingnya, sangat-sangat terberkati. Dan buat lu dari awal sampai kelar gitu Bu. Gimik doang. Kuat loh dia nafasnya guys. Gimik doang. Oh, gimmick doang. Udah keren pokoknya. Ya teman-teman yang terberkati dari sharing tadi, boleh angkat telepon, angkat tangan, boleh angkat tangan. Oke. Gue udah lihat tuh tangan-tangan yang terangkat tuh. Pas kena gua. Yuk. Oke teman-teman, thank you banget. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pastinya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ini Jaka. Ya. Oke teman-teman, kita sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus terima kasih buat sekali lagi ibadah yang Tuhan Yesus izinin buat kami. Kami percaya walaupun ibadah online, Tuhan Yesus nggak pernah batasin hadiratnya Tuhan lewat apapun itu Tuhan Yesus. Dan hadiratnya Tuhan nggak terbatas lewat komunikasi, dan kami percaya, kami tangkap pesan Tuhan Yesus, kami tangkap firman-Nya Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa bersatu hati untuk bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia Bapa. Bahkan orang-orang yang lagi terkena COVID Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia. Kami mau perkatakan berkat, kami mau perkatakan shalom, kami mau perkatakan kemenangan, pemulihan, kedamaian, sukacita buat bangsa kami Tuhan Yesus. Dan bangsa ini akan bangkit lagi, akan hidup lagi, akan punya transformasi yang baru Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah Kau juga berkati buat pemerintahan kami, buat presiden, wakil presiden, serta jajaran yang sampai bawah Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa Tuhan nyata buat bangsa kami, dan bangsa ini akan bangkit kembali Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Tuhan Yesus, komunitas wadah yang Tuhan Yesus izinkan terjadi ini. Kami percaya kuasanya Tuhan nyata atas anak-anak muda Bapak, atas Home for Generation Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami mau berdoa buat pembina kami, buat gembala-gembala kami Tuhan Yesus di komunitas ini Tuhan, buat Kak Ivan, Kak Vicky, Om Wahyu Bapak, semuanya Tuhan Yesus, Kak Dimas, Cikar, semua Tuhan yang terlibat untuk melayani generasi anak-anak muda di zaman ini. Kami percaya akan terjadi kemenangan lewat anak-anak mudamu Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan kemenangan, pemulihan buat bangsa ini, buat anak-anak muda di Indonesia. Tuhan Yesus terima kasih Bapak, dan kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah Kau yang berkati teman-teman kami yang sudah memberi, yang dan tidak memberi, dan kami percaya kami akan memberi dengan hati, dengan penuh hati yang mengucap syukur dan sukacita Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersatu hati untuk keluarga-keluarga kami mau bilang, dan kami percaya mau perkatakan buat setiap keluarga yang ada, dan pastinya Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin keluarga-keluarga. Tuhan Yesus Kau berikan kemenangan, damai sejahtera, sukacita buat setiap keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Ya, jadi ya, for your information aja, selain message from home di setiap hari Sabtu nih, hari ini kita juga ada program lain di setiap hari Rabu jam 19.30. Apa Jaka namanya? TLR. TLR itu apa Jak? Living Bro. Bro. Kalau Gimana kalau British? Living Bro. Hurufnya hilang. Terus ada juga di Instagram Takeover HFG. Jadi keseluruhannya seperti apa ya? Pokoknya teman-teman follow aja Instagramnya @dulcomforgen. Ada di mana? di sini. Di sini. Hai friends, gue Ruby, dan hari ini gue akan take over Instagram Home for Girls selama seharian. Nah, jadi gitu aja dari kita. Ya. Kali lagi, gue Stanley. Gua Jackie. Sampai ketemu di Message from Home yang lainnya, program-program Home for Generation yang lainnya. Ya. See you next Sunday and God bless you. Jangan lupa di subscribe, like, and blog. Comment.